Alright, hai. Di video ini gue pengen ngebahas tentang gimbal, steadicam, dan handheld. Apa aja sih yang bikin beda? So, let's go. Oke, jadi kemarin gue nge-compare antara gimbal, steadicam, dan handheld. Ya, jadi video yang tadi itu sebenarnya iseng-iseng aja sih, gue nge-compare tiga cara tadi di satu video yang tadi ya. Jadi ya, di antara orang yang pakai gimbal, handheld, dan steadicam, apa aja sih yang bikin beda gitu? Menurut gue sendiri semuanya perlu, entah itu pakai gimbal, entah itu pakai steadicam ataupun handheld, semuanya perlu ya. Dan sekarang kita nggak ngebahas tentang handheld ya, karena nggak perlu modal gitu. Mungkin buat lo semua yang bingung nih, mending beli steadicam atau gimbal gitu kan. Menurut gue dua-duanya perlu sih, dua-duanya perlu ya. Jadi keduanya punya kelebihan masing-masing gitu, dan cara kerjanya pun beda gitu. Gimbal itu kan robotik banget ya, elektrik gitu. Jadi kita bikin shot yang pelan banget gitu, itu bakal lebih enak lagi kalau pakai gimbal. Jadi udah kayak slider aja gitu. Kalau misalnya kita bikin extreme low angle shot, enak banget kalau misalnya pakai gimbal, tinggal begini aja gampang. Tapi kalau pakai steadicam, kelebihannya kita bisa belokannya atau pergerakannya itu lebih bebas, lebih manual gitu, karena dia emang manual bukan elektrik gitu. Jadi kalau misalnya gerak ke kanan ya ke kiri bebas mau kemana aja, dan lu maju tinggal maju gitu kan, gak perlu baterai, gak perlu casan. Intinya keduanya beda cara kerjanya dan ada kelebihannya masing-masing, dan menurut gue sendiri keduanya perlu kita punya gitu ya. Jadi di video yang tadi tuh semua trik dicobain pakai handheld, gimbal, dan steadicam. Ya ada beberapa hal yang enaknya pakai steadicam, ada beberapa hal yang enaknya pakai gimbal gitu. Untuk contoh misalnya pakai steadicam di adegan kejar-kejaran yang butuh shaky yang natural, itu lebih enak kalau misalnya pakai steadicam kecil ya buat kamera DSLR atau mirrorless gitu. Gue lebih enak kalau misalnya adegan kejar-kejaran itu mau belok-beloknya bebas banget, itu lebih enak kalau pakai steadicam. Tapi kalau pakai gimbal lebih enak kalau bikin shot yang pelan banget. Tapi kalau lu suka kejar-kejaran pakai gimbal ya itu terserah ya. Itu tadi menurut gue selera, balik lagi ke masing-masing. Bahkan ada banyak filmmaker yang mereka tetap kekeh gitu sama pendiriannya, dia tetap pakai steadicam gitu, kayak Parker Walbeck. Gue lihat di YouTube dia tetap pakai steadicam, dia lebih suka pakai steadicam gitu kan, pakai glide cam sih ya. Dia pakai Red atau pakai Canon 1DX, dia pakai glide cam, dan ada juga yang pakai gimbal. Yaitu selera mereka masing-masing, dan dia pun ngejelasin di video-videonya dia kalau bikin pakai steadicam itu kita lebih bebas untuk gerakan yang super gila gitu, yang gila-gilaan banget, kayak misalnya basket. Nah, bikin video basket itu kejar-kejarannya enak banget kalau pakai steadicam. Kalau pakai gimbal mungkin agak susah gitu. Kalau misalnya pakai gimbal kita bikin hyperlapse yang jauh banget, itu enak banget pakai gimbal. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya, dan cara kerjanya pun beda gitu. Jadi jangan dibanding-bandingin, gue pakai lebih enak ini dong, enggak. Selera orang beda-beda, dan menurut gue bahkan keduanya perlu kita pakai gitu. Dan steadicam itu punya gerakan yang natural yang bikin nggak robotik gitu, jadi kelihatannya tuh natural gitu. Tapi kalau pakai gimbal mungkin ada kalau misalnya gerakan-gerakan yang robotik kayak begini. Nah itu sih yang menurut gue kurang enak buat dilihat dari gimbal. Tapi di gimbal pun ada banyak fitur yang bisa dirubah, yang bisa lu set sendiri supaya ya sesuai dengan kenyamanan lu, seperti follow ya, yang kayak begitu. Ya itu bisa mainin sendiri. Tapi kalau steadicam ya fiturnya cuma satu, bebas gitu. Lu tinggal mainin, kalau misalnya pengen ikut ke tangan atau gimana aja lu bisa mainin sesuai skill lu. Tapi untuk steadicam ini belajarnya cukup lama ya buat lu yang pengen beli gimbal atau steadicam nih, mikir dulu gitu kan. Kalau pakai steadicam biasanya belajarnya lebih lama ya, gue sendiri pun jadi nggak langsung instan jago gitu. Tapi kalau misalnya mungkin pakai gimbal juga sama sih sebenarnya, belajarnya cukup lama, apalagi ngenal sama fitur-fiturnya, terus biar cepat ngeoperasiinnya itu cukup lama juga. Tapi gimbal itu kan elektrik ya, meskipun lu udah di set terus lu langsung nge-shot, itu rata-rata halus, hasilnya halus ya, bukan bagus tapi halus sih.
smooth banget gitu. Tapi kalau Steadicam lu belajarnya cukup lama sih. Untuk jago banget di Steadicam itu cukup lama. Dan selera sih masing-masing ya. Menurut gue sendiri dua-duanya perlu gitu loh. Jadi gimbal perlu, Steadicam juga perlu. So jadi misalnya ini contoh enaknya pakai gimbal itu bikin shot kayak begini. Kalau misalnya dari bawah banget kan gitu naik ke atas, atau bikin shot yang lembut banget, yang smooth banget, itu yang mirip slider kayak begitu, track in atau out, dolly in, dolly out, itu lebih enak lagi kalau pakai gimbal. Seperti hyperlapse ya, yang jauh banget gitu jalan sambil pegang kamera. Tapi kalau pakai Steadicam susah, nggak bisa bikin hyperlapse yang gila banget, itu susah pasti. Soalnya ya dia geraknya pasti ada floating pergerakan kayak begininya tuh pasti ada gitu loh, karena dia bener-bener natural. Ke bawah angin pun kena Steadicam. Tapi kalau gimbal lu naik mobil cepet banget gitu kan, diginiin keluar jendela, itu mantap banget hasilnya. So segitu aja pendapat gue kali ini. Semoga lu bisa milih yang mana yang lebih cocok buat lu. Saran gue sih beli dua-duanya aja, karena Steadicam tuh lebih murah ya. So makasih banget udah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat lu semua, and AM to the PM, PM to the AM.